Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benora Nataliti Prastuti, NIM 2021 D1B099 dari kelas 3C. Baik, di sini saya akan membahas bab kedua, akhlak terhadap Allah dari kelompok 2. Di sini di bab 2, akhlak terhadap Allah, saya akan membahas apa itu tawakal, syukur, muqarabah, muhasabah, dan taubat. Baik, langsung saja ke yang pertama, tawakal. Apa itu tawakal? Secara etimologi, kata tawakal berasal dari bahasa Arab, yaitu tawakul, bertawakal, pasrah kepada Allah. Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatu kepadanya. Sedangkan menurut Purwadarminta, tawakal berarti berserah kepada kehendak Tuhan dengan segenap hati, percaya kepada Tuhan terhadap penderitaan, percobaan, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi definisi yang dikemukakan oleh pakar sebagai berikut, dari Amin Syukur, Imam Quraisy, Imam Al-Ghazali Khalid Aid, menurut Muhammad bin Hasan Asyarif, menurut TM Hasbi Asi Sidik. Lanjut ke keutamaan tawakal. Yang pertama, dapat membuktikan keimanan yang benar. Yang kedua, memperoleh jaminan rezeki, memperoleh kecukupan dari apa yang dibutuhkan, tidak disukai setan, menghargai usaha yang dilakukan. Contoh, memperoleh kecukupan dari apa yang dibutuhkan orang yang bertawakal kepada Allah, akan disukupkan apa yang jadi keperluan dalam hidup. Ini dijelaskan pada firman Allah, Quran Surat At-Talaq 65 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu, innallaha balaghu amrihi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang syukur. Syukur secara bahasa, pengertian syukur berasal dari bahasa Arab syakaro yashkuru syukron, yaitu memuji, berterima kasih, dan merasa berhutang budi kepada Allah atas karunia-Nya. Lalu apa saja keutamaan dari syukur? Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, mengingat dan mengakui nikmat Allah, mendapatkan rezeki yang berkah, jalan menuju surga, jauh dari penyakit hati sebagai peringatan, pengakuan atas kesempurnaan Allah, ciri orang yang tawakal, jauh dari sombong, terhindar dari azab, mendapat tambahan nikmat, dan mendapat keberkahan hidup. Allah telah menggabungkan syukur dengan iman. Dia mengabarkan tidak ada alasan untuk mengazab hamba-hambanya jika merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan pada Quran surah An-Nisa ayat 147 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Yang artinya, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Lanjut untuk pembahasan ketiga, yaitu muraqabah. Muraqabah berasal dari kata raqabah yang berarti menjaga, menaati, mengamati. Semua pengertian kata raqabah tersebut bisa disimpulkan dalam satu kata, yaitu pengawasan. Adapun muraqabah dalam Al-Quran, yang pertama, pengetahuan Allah tentang apa yang ada di dalam hati, yaitu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 284. Yang kedua, pengetahuan Allah tentang setiap gerak-gerik seseorang hingga dalam sujud sekalipun. Yang ketiga, kebersamaan Allah dengan diri kita, dijelaskan pada surat Hadid ayat 4. Dan keempat, pengetahuan Allah tentang sesuatu yang tidak diketahui makhluknya. Yang kelima, Allah maha mengetahui segala sesuatu yang dihadapkan manusia maupun di belakangnya Allah. Dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Lanjut pembahasan keempat, muhasabah. Muhasabah berasal dari kata hasiba yasabu, hisab, di mana makna dari kata tersebut secara etimologis ialah melakukan perhitungan, sedangkan di dalam terminologi syar'i, makna dari muhasabah adalah upaya untuk melakukan evaluasi diri terhadap setiap kebaikan dan keburukan.
Kemudian apa saja keutamaan dari muhasabah? Yaitu yang pertama, memampukan seseorang untuk memperdalam iman dan penghambaannya, berhasil dalam menjalankan ajaran Islam dan meraih kedekatan dengan Allah dan kebahagiaan abadi. Yang kedua, mencegah seorang hamba jatuh ke jurang keputusan dan kesombongan atau ujub dalam beribadah, serta menjadikannya selamat di hari kemudian. Lalu yang ketiga, membuka pintu menuju ketenangan dan kedamaian spiritual, dan juga menyebabkan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siksaannya. Lalu penjelasan tentang taubat. Kata taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang berarti kembali. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu. Dari pengertian di atas, kita bisa pahami bahwa amalan seseorang hamba untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang berkemudian itu kembali kepada jalan yang lurus, yakni pada ajaran yang diperintahkan oleh Allah, dan senantiasa akan menjauhi segala larangannya dengan penyesalan telah hanyut dalam kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Taubat merupakan suatu keniscayaan bagi manusia, sebab tidak satu pun anak keturunan Adam alaihissalam di dunia ini yang tidak luput dari berbuat dosa. Manusia yang baik bukan orang yang tidak berdosa, melainkan manusia yang jika berdosa dia melakukan taubat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani adama khata'un fa khairun khata'i natawabun," yang artinya setiap manusia dapat berbuat salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Dalam ajaran Islam, orang yang benar-benar bertaubat itu disebut taubat nasuha. Berarti di sini orang yang mau bertaubat, taubat nasuha itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, taubatnya tersebut dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi faktor yang mendorongnya untuk bertaubat bukanlah karena riya, nama baik, takut kepada makhluk, ataupun mengharap suatu urusan duniawi yang ingin diraihnya. Lalu yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, yakni seseorang mendapati dirinya sangat menyesal dan bersedih atas perbuatan yang telah lalu, serta memandangnya sebagai perkara besar yang wajib baginya untuk melepaskan dari dirinya. Terus yang ketiga, berhenti total dari dosa tersebut dan keinginan untuk terus melakukannya. Yang keempat, bertekad untuk tidak lagi mengulanginya di masa yang akan datang. Yani di dalam hatinya harus tertanam tekad yang bulat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat yang telah bertaubat darinya. Yang kelima, taubat tersebut hendaklah terjadi pada waktu yang diperkenankan. Jika terjadi setelah lewat waktu yang diperkenankan tersebut, maka ia tidak diterima. Tidak ada istilah untuk telat untuk bertaubat. Adapun hadis yang berbunyi innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat seseorang hambanya selama nyawa masih belum sampai di tenggorokan. Hadis Tirmizi 3537. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.